Amerika Serikat menjemput 14 personel militernya yang melakukan pendaratan darurat di Bandara Iskandar Muda, Aceh. Kuasa hukum Ridho Roma mengajukan permohonan rehabilitasi terhadap Ridho Roma yang tertangkap menggunakan narkotika. Wakil Presiden Yusuf Kala meninjau kesiapan sejumlah venue yang akan digunakan untuk pelaksanaan Asian Games Jakarta dan Sumsel 2018. Selamat berjumpa dalam program Prime Time News. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda tentang isu besar yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan menyajikannya kepada Anda dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Rory Asyari akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Inilah Prime Time News selengkapnya, makna dalam sebuah berita. Pemirsa, libur panjang Hari Raya Nyepi, kemacetan panjang terjadi di ruas tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat. Kendaraan dari arah Jakarta menuju sejumlah kota di Jawa Tengah terjebak antrian panjang di gerbang tol Palimanan. Antrian panjang kendaraan di pintu tol Cipali, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat ini telah terjadi sejak tadi pagi. Arus kendaraan yang terus meningkat menyebabkan antrean mengular hingga lebih dari 1 kilometer. Libur panjang yang bertepatan dengan libur akhir pekan dan libur Hari Raya Nyepi ini banyak dimanfaatkan warga asal Jabodetabek untuk berlibur di beberapa kota wisata di Jawa Tengah seperti Tegal, Solo, Semarang, dan daerah istimewa Yogyakarta. PT Lintas Marga Sedaya selaku pengelola tol membuka 6 loket tambahan guna mengurai antrean kendaraan. Sejumlah antisipasi dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurai kemacetan di kawasan Puncak Bogor, salah satunya dengan memberlakukan sistem buka tutup jalur mulai dari kawasan Simpang Gadok, Jawa Barat. Berikut adalah pantauan arus lalu lintas dari reporter Aulia Pane dan juru kamera Prasetyo Prayogo. Kawasan Puncak Bogor selalu menjadi primadona untuk masyarakat menghabiskan hari libur mereka. Dan sejak pagi hingga siang hari sempat terjadi kepadatan di sekitar kawasan Gadok yang menuju ke arah puncak. Untuk mengantisipasi sejumlah kepadatan kendaraan, pihak kepolisian memberlakukan sistem one way ataupun satu arah. Pada pukul 9.00 sampai pukul 11.00, pihak kepolisian ini membuka jalur ataupun memprioritaskan kendaraan yang berasal dari gerbang tol Ciawi, Jakarta untuk menuju ke arah puncak. Dan pada pukul 13.00 sampai dengan 17.00, pihak kepolisian juga membuka ataupun memberlakukan sistem satu arah ini dengan memprioritaskan kendaraan yang berasal dari Cianjur yang akan menuju ke Jakarta. Dan Anda, para pengendara yang akan melewati kawasan Gadok ataupun puncak ini juga harus tetap memperhatikan sejumlah titik-titik yang rawan kemacetan, yakni mulai dari kawasan Simpang Gadok, lalu juga Tanjakan Selarong, kawasan Megamendung, dan kawasan-kawasan yang menuju objek wisata seperti halnya Taman Safari. Dan tidak hanya itu, pihak kepolisian juga sudah menurunkan sebanyak 210 personil yang akan ditempatkan ke sejumlah titik-titik rawan kemacetan. Dari kawasan Gadok, Jawa Barat, Aulia Pane, Prasetyo Prayogo, Metro TV. Kita ke informasi yang lain. Di tengah polemik dan banyaknya penolakan dari operator taksi online, pemerintah bersikukuh untuk memberlakukan revisi Permen Hub nomor 32 tahun 2016 yang mengatur keberadaan taksi online. Pemerintah telah menyelesaikan uji publik dan sosialisasi terkait revisi Permen Hub nomor 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek. Di hadapan Organda, awak angkutan umum, taksi konvensional, Asosiasi Driver Online dan Ojek Online Setangerang Raya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memaparkan 11 materi khusus revisi Permen Hub. Di tengah polemik, pemerintah ingin aturan tersebut bisa menciptakan kesetaraan antara taksi online dan angkutan konvensional.
Kita bikin tarif ada bawah, katakanlah biasanya 50.000, terus tiba-tiba 10.000. Ya pendapatannya kalau dapat 5% berapa? Nah kita ingin yang 50.000 itu yang kalau paling rendah yang 40.000. Selain melindungi pengemudi, juga kita tidak ingin satu sama lain operator itu saling mematikan. Kita ingin ada suatu kesetaraan, keadilan antara itu, sehingga makin banyak operator terjadi kompetisi. Keputusan ini diambil pemerintah setelah bentrokan antara angkutan online dan angkutan konvensional kerap terjadi. Yang terakhir, bentrokan antara angkutan umum dan ojek online di Bogor, Jawa Barat. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga dituntut untuk berperan aktif di tengah gesekan antara angkutan konvensional dan angkutan online. Memang kondisi angkutan umum kita sudah makin menurun ya, makin menurun sejak booming sepeda motor. Tahun 2000 itu boomingnya luar biasa, yang dulunya produksi mungkin di bawah 2 juta per tahun ya, tapi sekarang kan sudah 8 juta, murah dan mudah mendapatkan. Nah disitulah peran angkutan umum makin menurun, ditambah di daerah-daerah tidak ada upaya untuk bagaimana meningkatkan atau menata angkutan umum itu. Ya, nah sehingga makin menurun. Cuman mereka ini siapa mau disalahkan? Ya, meskipun di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, penyelenggaraan angkutan umum adalah kewajiban pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Selain sebagai payung hukum, regulasi yang ada dalam revisi Permen Hub 32 diharapkan bisa menjamin hak-hak pengemudi transportasi dan menciptakan keseimbangan antara angkutan online dan angkutan konvensional sehingga menghentikan konflik. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, tekanan dari pekerjaan diduga menjadi alasan Ridho Roma mengkonsumsi narkoba. Seperti apa jerat narkoba di kalangan selebritis? Informasi dan pembahasannya kami akan hadirkan sesaat lagi.